Diana, NIM 1912211025. Nama saya Doris Adi Putra, NIM 1912212006. Saya Jody Setiadi, NIM 19122117. Saya Andriansyah Pratama, NIM 1912210009. Kenalkan, nama saya Devi Brianti, NIM 1912211037. Baiklah, kami akan memaparkan tugas kelompok kami dengan judul pengambilan keputusan taktis. Dalam perusahaan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis dapat didefinisikan dengan mengenali beberapa masalah. Di antaranya mengenali dan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut, dan mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Mengidentifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta mengeliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Selanjutnya, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif, serta nilailah faktor-faktor setiap kualitatif, dan pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Sedangkan keputusan membuat atau membeli, seorang manajer sering dihadapkan pada keputusan atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah mengidentifikasikan biaya relevan, menjumlahkannya, dan menetapkan pilihan dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Biaya penyerapan penuh atau juga dikenal sebagai biaya penuh atau full costing adalah teknik akuntansi biaya yang memperhitungkan semua biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya tersebut antara lain biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan semua biaya overhead. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur-unsur biaya produksi menurut metode biaya penuh atau full costing adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead tetap, dan biaya overhead variabel. Dalam akuntansi penetapan biaya penuh, berbagai pengeluaran ini bergerak bersama produk melalui akun persediaan hingga produk tersebut terjual. Perusahaan kemudian mengakuinya dalam laporan laba rugi sebagai beban pokok pengeluaran atau cost of goods sold. Meneruskan atau menghentikan dengan alternatif fasilitas. Manajer mempertimbangkan untuk mengganti lini genteng dengan lini tegel karena persaingan tegel tidak setajam genteng. Berikut perkiraan laporan keuangan untuk tegel. Penjualan $100 dikurangi beban variabel 40, margin kontribusi 60, dikurangi beban tetap langsung 55, margin segmen 5. Manajer dihadapkan dengan 3 alternatif. Mengganti genteng dengan lini tegel, haruskan lini genteng dipertahankan atau dihentikan dengan lini baru atau tegel. Jika menghapus lini genteng, akan mengurangi margin kontribusi sebesar $60.600. Memproduksi tegel akan menghasilkan tambahan $60.000 pada margin kontribusi sesuai estimasi. Lalu, menghapus lini genteng dan mengganti lini dengan lini baru akan menyebabkan penurunan bersih sebesar $600 pada total margin kontribusi, atau $60.600 dikurang $60.000. Dampak
komplementer meneruskan atau menghentikan produksi. Di sini dalam tabelnya ada uraian, meneruskan dan menghentikan, juga perbedaan jumlah jika meneruskan. Untuk uraian, penjualan meneruskan 1450, menghentikan 1186,0. Perbedaan jumlah jika meneruskan 264,0. Uraian dikurangi biaya variabel, meneruskan 870, menghentikan 666,6. Perbedaan jumlah jika meneruskan 203,4. Margin kontribusi untuk meneruskan 580, menghentikan 519,4. Perbedaan jumlah jika meneruskan 60,6. Dikurangi iklan untuk meneruskan 30, menghentikan 20,0. Perbedaan jumlah jika meneruskan 10,0. Kali lagi biaya pengawasan untuk meneruskan 112, menghentikan 77,0. Perbedaan jumlah jika meneruskan 35,0. Jadi total untuk meneruskan 438, untuk menghentikan 422,4. Jumlah perbedaan jika meneruskan 15,6. Keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini terlihat menarik khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di bawah kapasitas minimum. Contoh perusahaan es krim beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya. Perusahaan itu memiliki kapasitas 20 juta unit galon. Biaya total yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan adalah 16 juta unit. Demikianlah paparan dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.